Melanjutkan penjelasan yang kemarin tentang 3 tipologi budak klan Habib Alwi. Nah, tipologi nomor 2 dan nomor 3 itu kalau saya pribadi eh, tidak memiliki cukup energi dan waktu untuk melayani percakapan dengan mereka. Jadi langsung ke caci maki. Caci maki itu telah kemarin saya jelaskan bahwa itu ya sedekah bagi klan Habib Alwi karena terbukti membuat mereka memiliki kepribadian yang lebih tertata, perilaku yang lebih mendekati normal. Belum normal ya, tapi mendekati normal. Dan itu bisa dibuktikan perbedaannya antara 2 tahun terakhir, 3 tahun, 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Kontrasnya bagaimana? Nah, yang dicaci maki nggak usah mikir. Kalau saya ya langsung aja saya bikin template mencaci maki Fakih Mukondom, Habib Habib Jujuyuya dukun Fir'aun antek penjajah Belanda. Habib adalah hasil peler Fakih Mukondom ke lubang kambing betina ketika Fakih Mukondom Isra Mi'raj. Habib adalah penyebar ajaran sesat, hurafat, doktrin-doktrin sesat, pemalsu sejarah bangsa, pemalsu sejarah NU, pemalsu kuburan, dan seterusnya. Di situ nggak usah mikir, langsung bikin aja, tulis di notes, dibikin template, pokoknya ada budak tipe 2 dan 3 langsung kirim itu. Kalau mau mau main-main lah dengan psikologis budak-budak klan Habib Alwi dan klan Habib Alwinya sendiri. Jadi tinggal dicaci maki aja, nggak usah mikir, ngapain mikir? Tulis di notes, nanti tinggal kopas, ulang-ulang aja terus begitu. Ya nggak usah mikir. Lalu begini, apakah berdosa mencaci maki Fakih Mukondom misalnya? Misalnya ya, apakah berdosa mencaci maki Fakih Mukondam yang katanya leluhur klan Habib Alwi? Lah Fakih Mukondam itu kan fiktif, tidak ada barangnya. Dihukumi kafir pun karena mengaku Mi'raj 70 kali dalam semalam ke Sidratul Muntaha naik keledai. Itu tidak bisa. Mengapa? Karena kata Kiai Imad berdasarkan penelitian beliau, Fakih Mukondom itu fiktif, tidak ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya itu tidak bisa dihukumi. Itu seperti kita ngomong apa ya? Contoh yang ada di depan mata saya aja ya. Nah, punyanya orang ini. Apakah ini produk yang bagus? Untuk mengatakan sesuatu itu bagus atau buruk, itu kan barangnya harus ada dulu. Ya kalau barangnya tidak ada, mau kita caci maki ya tidak apa-apa, wong tidak ada barangnya kok. Tidak berkonsekuensi apapun, wong tidak ada barangnya. Apalagi kata Kiai Imad, sejak awal dan terakhir tadi malam saya podcast dengan beliau dan bersama tokoh-tokoh lain, itu leluhur klan Habib Alwi dari Abdurrahman Assegaf ke atas, seperti Sohib Mirbad, terus sampai ke Fakih Mukondom, itu fiktif. Jadi kalau kita itu mencaci maki leluhur klan Habib Alwi itu, ya tidak ada konsekuensi apapun. Karena fiktif. Bagaimana bisa dikatakan sebuah penghinaan, sebuah dosa, wong yang dikata-kata itu tidak ada barangnya kok. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi dan budak-budaknya kepada pribumi. Misalnya pada kasus Sidogiri versus Robito Alawiyah yang mengatakan bahwa Kiai Asror itu fiktif. Kemudian makam Kiai Asror kalau tidak salah ya. Nanti cari aja videonya. Itu oleh Taufik Assegaf dikatakan kuburan kuda. Nah, itu beda tuh kasusnya. Harus dibuktikan dulu bahwa kuburan Kiai Asror itu fiktif. Atau bahkan itu kuda. Baru tidak kena kualat atau tidak kena hukuman atau tidak kena
konsekuensi dosa dan lain sebagainya, azab dan lain sebagainya lah. Lah nyatanya ada kan, diisbat oleh Narkoba Internasional, data-data historisnya ada, sahada nasabnya keluar. Kemudian di awal polemik nasab, yang memulai caci maki itu adalah dari klan Habib Alwi dan budak-budaknya, termasuk ke diri saya sendiri. Waktu itu saya masih, karena masih di awal ya, saya ngomong, lah ayo kita ngomong baik-baik aja. Tapi dari klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu langsung mencaci maki sampai orang tua saya dibawa-bawa sebagai orang tua, ibu saya sundel, kemudian pelacur, anak zina, di hasil anak yang dibuahi ketika head datang bulan dan seterusnya. Ada tudingan PKI, Wahabi dan lain sebagainya. Itu kan penghinaan betul kan ke orang tua. Kozaf kan itu. Nah, itu orang tua saya langsung berarti kena kualat itu, kena azab, kena kualat. Itu klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Dan itu tidak saya maafkan seumur hidup. Ya mari, kalau saya ya mari kita saling caci maki seumur hidup. Mari kita tidak saling memaafkan seumur hidup kepada klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Termasuk yang di kolom-kolom komentar itu enggak apa-apa sudah. Kita buktikan aja siapa yang tumbang di tengah caci maki ini. Enggak apa-apa. Kalau saya tahu klan Fakimu Kondom dan leluhur klan Habib Alwi itu fiktif. Ya tak maki-maki aja. Tapi klan Habib Alwi menghina leluhur-leluhur kami pribumi Nusantara, menginjak-injak marwah orang tua, menuduh anak zina, menuduh hasil apa? Ya tadi itu ibu saya pelacur katanya dan lain sebagainya ya banyak. Dan itu tidak hanya terjadi pada saya, hinaan terhadap orang tua kepada Dr. Sugeng Sugiarto, Gus Fuad Pleret, Kiai Imad, Bagus Nogi dan lain sebagainya. Ya begitu. Jadi kalau saya ke klan Habib Alwi, sekali lagi ya tidak ada klan Habib Alwi dan budak-budaknya ya tidak ada kata maaf seumur hidup. Mari kita tidak saling memaafkan, mari kita saling caci maki seumur hidup, mari kita buktikan siapa yang tumbang duluan di dunia atau nanti di akhirat bagaimana. Monggo-monggo aja. Nah kalau Kiai Imad kan pemaaf. Kalau saya mungkin pemaaf ya, mungkin. Walaupun saya tahu ininya. Mungkin pemaaf. Kalau saya enggak. Dan itu sudah surah wal istighfar di keluarga saya, di rekan-rekan saya, bahwa saya bukan pemaaf orangnya. Dan tidak pernah mengajarkan untuk memaafkan orang lain. Ayo mari kita memaafkan. Tidak pernah ngajak begitu. Mari kita berbuat baik. Ya enggak begitu juga saya. Saya cuma ngejelasin kalau ini konsekuensinya ini, kalau ini konsekuensinya ini, silakan dihitung, silakan pilih sendiri. Nah, begitu. Hukumnya begini, hukum metafisikanya begini, sistemnya begini. Ya monggo, monggo aja. Dihitung sendiri, putus-putuskan sendiri.